Minigame seks dalam seri God of War adalah salah satu elemen yang cukup ikonik, terutama dalam 3 game pertamanya, God of War 1, 2, dan 3. Elemen ini sering menjadi perdebatan di kalangan pemain. Ada yang menganggapnya sebagai fanservice semata, sementara yang lain melihatnya sebagai bagian dari narasi yang membentuk karakter Kratos. Untuk memahami mengapa fitur ini selalu ada di game awal God of War, kita perlu melihatnya dari beberapa perspektif, mulai dari tema cerita hingga tren industri game pada saat itu. 1. Mencerminkan karakter Kratos sebagai anti-hero brutal. Kratos bukanlah karakter protagonis yang heroik dalam arti tradisional. Sejak awal, dia digambarkan sebagai seorang prajurit Sparta yang brutal, haus darah, dan tidak memiliki belas kasihan. Hidupnya penuh dengan kekerasan dan kesengsaraan, terutama setelah dia membunuh istri dan anaknya sendiri akibat tipu daya Ares. Kehidupan Kratos sebelum tragedi itu pun syarat dengan pertempuran dan gaya hidup hedonistik, termasuk hubungan dengan banyak wanita. Minigame seks dalam God of War menegaskan sifat ini. Itu bukan sekadar adegan eksplisit tanpa alasan, melainkan cerminan dari karakter Kratos yang mencari pelarian sementara dari penderitaannya melalui kesenangan fisik. Ini juga menunjukkan bahwa meskipun Kratos adalah manusia dengan kekuatan dewa, dia tetap memiliki kelemahan yang membuatnya tampak lebih realistis. Namun, penting untuk dicatat bahwa minigame ini bukan bagian utama dari cerita, melainkan sekadar elemen opsional yang tidak memengaruhi alur utama game. 2. Mengikuti tren game dewasa pada masanya. Pada era 2000-an, industri game mulai lebih berani menghadirkan konten dewasa yang lebih eksplisit. Game seperti Grand Theft Auto, San Andreas dan The Witcher juga menyertakan adegan seksual yang dianggap sebagai cara untuk membuat cerita lebih dewasa dan menarik bagi pemain yang lebih tua. Sony dan Santa Monica Studio mungkin melihat bahwa God of War dengan tema mitologi Yunani yang memang penuh dengan kisah dewa dan manusia yang sering terlibat dalam hubungan romantis atau seksual memiliki alasan kuat untuk memasukkan elemen ini. Hal ini juga menjadi salah satu cara untuk menunjukkan bahwa game ini memang ditujukan untuk pemain dewasa dan bukan untuk anak-anak. Dalam konteks pemasaran, adegan-adegan seperti ini juga bisa menjadi daya tarik tersendiri. Banyak game yang menggunakan unsur kontroversial untuk menarik perhatian, dan God of War tidak terkecuali. 3. Unsur fanservice dan hiburan tambahan. Selain menjadi bagian dari karakterisasi Kratos, minigame seks dalam God of War juga dapat dilihat sebagai fanservice untuk pemain. Adegan-adegan ini seringkali dibuat dengan cara yang tidak terlalu serius dan bahkan terkadang mengandung unsur humor. Misalnya, dalam God of War 2, ada adegan di mana Kratos bisa berhubungan dengan dua wanita secara bersamaan dan gameplaynya dibuat dalam bentuk Quick Time Event, QTE. Adegan ini tidak menampilkan eksplisit secara langsung, tetapi lebih banyak menunjukkan reaksi lingkungan sekitar, seperti vas yang jatuh atau kain yang berkibar, sebagai cara yang lebih halus untuk menyampaikan apa yang sedang terjadi. Selain itu, minigame ini seringkali memberikan hadiah bagi pemain, seperti Red Orbs yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan Kratos. Dengan kata lain, ini bukan sekadar elemen estetika, tetapi juga memiliki fungsi dalam gameplay. 4. Referensi terhadap mitologi Yunani. Mitologi Yunani terkenal dengan kisah-kisah dewa dan pahlawan yang penuh dengan intrik percintaan dan hubungan seksual. Zeus misalnya dikenal sebagai dewa yang memiliki banyak pasangan, baik dewa maupun manusia. Karakter lain seperti Ares, Aphrodite, dan Dionysus juga dikaitkan dengan tema nafsu dan kesenangan duniawi. Dalam God of War, Kratos bukanlah dewa sejak awal, tetapi seiring perjalanannya, dia mulai berinteraksi dengan berbagai karakter mitologi Yunani, termasuk Aphrodite dalam God of War 3. Dalam game tersebut, ada adegan di mana pemain bisa memilih untuk berinteraksi dengan Aphrodite dalam minigame seks yang cukup eksplisit dibandingkan dengan game sebelumnya. Ini adalah cara lain yang digunakan oleh Santa Monica Studio untuk memasukkan unsur mitologi Yunani ke dalam cerita dengan lebih hidup. Kelima, minigame seks sebagai hiburan dalam game yang penuh kekerasan. Salah satu aspek yang membuat God of War menarik bagi banyak pemain adalah perpaduan antara cerita yang serius dan aksi brutal dengan elemen yang lebih ringan dan menghibur. Minigame seks bisa dianggap sebagai hiburan sejenak di tengah perjalanan Kratos yang penuh dengan darah dan amarah. Banyak game dengan tema gelap dan serius menyisipkan elemen humor atau hiburan untuk mengimbangi intensitas cerita. Dalam God of War, elemen ini datang dalam bentuk dialog sarkastik,
interaksi dengan karakter tertentu, dan tentu saja mini game seks. 6. Mengapa mini game seks dihilangkan di God of War 2018? Ketika God of War 2018 dirilis, banyak pemain menyadari bahwa game ini mengambil pendekatan yang jauh lebih serius dan emosional dibandingkan dengan trilogi sebelumnya. Salah satu perubahan besar adalah dihilangkannya mini game seks. Ada beberapa alasan mengapa elemen ini tidak lagi muncul. Fokus pada hubungan Kratos dan Atreus. God of War 2018 bukan lagi tentang Kratos yang penuh amarah dan haus balas dendam, tetapi tentang bagaimana dia berusaha menjadi ayah yang lebih baik bagi Atreus. Memasukkan mini game seks dalam game yang lebih berfokus pada dinamika ayah dan anak bisa terasa tidak cocok dan merusak suasana emosional yang ingin dibangun. Perubahan karakter Kratos. Kratos yang lebih tua dalam God of War 2018 sudah bukan lagi prajurit Sparta yang hidup dengan nafsu dan amarah. Dia telah belajar dari kesalahan masa lalunya dan berusaha menjalani kehidupan yang lebih bijak. Perubahan dalam industri game. Industri game telah berkembang dan banyak pengembang mulai menghindari penggunaan elemen seperti mini game seks yang tidak benar-benar relevan dengan cerita. Sebaliknya, mereka lebih berfokus pada narasi yang lebih dalam dan bermakna. Target audiens yang berbeda. Jika God of War sebelumnya lebih berorientasi pada pemain dewasa yang mencari aksi brutal dan hiburan eksplisit, God of War 2018 lebih menargetkan pemain yang mencari pengalaman cerita yang lebih kaya dan emosional. Kesimpulan, mini game seks dalam God of War awal bukanlah sekadar elemen tambahan tanpa alasan, tetapi memiliki beberapa fungsi, mulai dari membentuk karakter Kratos, mengikuti tren game dewasa saat itu, hingga sebagai referensi terhadap mitologi Yunani. Namun, seiring berkembangnya industri game dan perubahan arah cerita God of War, elemen ini tidak lagi relevan. Kratos yang dulu penuh nafsu dan kemarahan kini telah berubah menjadi sosok ayah yang lebih bijaksana, dan gamenya pun ikut berevolusi untuk mencerminkan perkembangan karakternya. Jadi, apakah mini game seks seperti yang ada di God of War masih dibutuhkan di game modern? Itu tergantung pada bagaimana game tersebut ingin menyampaikan ceritanya. Jika tidak memiliki nilai tambah dalam narasi, mungkin lebih baik dihilangkan seperti yang dilakukan dalam God of War 2018 dan God of War Ragnarok